kau naik diskusi dengan saya, Pe. Nah, coba naik. Buka dulu kameramu, Pe. Tumben kau naikin aku, RK. Kau yang hilang dari aku. Kapan kita diskusi lagi? Mau diskusi tentang apa? Ada tema lah, jangan kau kacau Tentang balau. ketuhanan juga nggak apa-apa lah. Kita diskusi lah. Udah lama nggak diskusi kita. Sistemnya apa? PK, TikTok. Terserah kamu. Kalau TikTokan kamu nggak kuat sama aku. Weh, kalau kau kabur duluan gitu. Yang buat kau sampai terkencing-kencing kemarin siapa, PI? Kalau mau nih, ku buka live sendiri nih. Ntar ku undang. Jam berapa kita diskusi? Malam lah biar seru. Malam biar rame. Kalau nggak modal sombong bukan Kristen namanya. Hah? Lagi di mana kalian? Lagi di mana kalian? Apa? Lagi di mana kau? Madinah, tempat paling mulia di dunia. Lagi di Madinah, tempat Udah paling cium mulia batu di kau? dunia. Udah cium batu kau, Rashid? Punya kau tempat begini? Udah Kristen cium kau? punya tempat Aku begini, tanya Kak? dulu, udah cium kau batu? Pasti. Minum kencing onta. Udah. Minum kencing onta. Udah, nanti saya impor. Banyak yang pesan buat Siapa? banyak yang pesan buat baptisan katanya. Banyak yang ini buat baptis katanya Enggak, bagus. baptisan itu kencing enggak onta. perlu kencing onta. Baptis saja perutmu. Pakai kencing onta pun bisa. Minum. Kalau masalah perut kami mengeluarkan uang 35 juta untuk kesini saja. Kubur-kubur Cium batu nggak? aman. Kubur-kubur Kami Islam. Kami Islam tenang aja. Masalah uang aman aja. Kumur-kumur enggak? Ya. Kau minum kencing kau kubur-kubur enggak? Semuanya mandi sampai mandi. Sampai kencing. Macam-macam RK. Macam-macam. Rasanya ada rasa mint, Rasa lemon, rasa lemon, rasa ini. durian. rasa duri. Ada semua. Oh, jadi kencing onta ini beda-beda varian gitu. Oh iya. Jelaskan, Bang. Jadi kencing onta itu. Jadi kemarin. Gaya tengil dulu, Rashid. Gaya tengil untuk Rashid, sampai dengan gaya-gaya Saya mau jelaskan mencoba. dengan gaya-gaya tengil, Rashid. Saya mau mencoba untuk mengimpor yang namanya kencing onta. Nah, untuk apa? Jadi kalau kemasan kecil, jadi kemasannya sama kayak Yakult. Kalau tidak kalau tidak dicampur dengan yang lain-lain, tidak dicampur susu, itu harganya 80.000. Kalau yang sudah dicampur susu, itu harganya 60.000. Nah, itu. Di sek gitu. Betul, yang udah Mix. di-shake itu harganya lebih murah. Kalau yang original itu 80.000. Jadi nanti kita akan mengimpor. Rasanya gimana? Rasanya itu boleh apa? Rasanya Serius, hambar-hambar. aku bukan Gimana ya? bermaksud apa ya. Aku hanya pingin tahu rasanya gimana. Kencing onta campur Rasa susu onta durian itu ada, gimana? kau mau? Ah, Rasa durian ada, kau mau? Ku bawain ntar. RK. gimana? Dulu di zaman Rasulullah, pada saat ada orang yang yang sakit ya, radang dikasih opsi. Dan itu pun juga bukan orang kalangan orang muslimin. Tetapi Rasulullah bukannya jahat, tetapi Rasulullah memberikan opsi. Itu opsi. Kencing onta itu ada kandungan di dalamnya untuk metabolisme tubuh biar bertahan. Kata siapa? Nah, tapi kalau zaman sekarang ada, tapi walaupun tidak teruji klinis, tetapi sudah dicoba bahwa memang betul kencing onta itu ada kandungannya untuk menjaga metabolisme tubuh. Menyesuaikan. Makanya sekarang nih semuanya udah korban flu. Gua doang yang kagak. Soalnya gue yang pernah minum kencing. Blok. Kau usah ajak-ajak gua, Rashid. Kau usah ajak-ajak gua, Rashid. Serius. Percaya enggak? Nih, sebentar ya. Mana kemarin obatnya nih? Kalau Coba kasih tunjuk dulu, Rashid, kencing ontanya. Coba ada nggak? Enggak. Opsi. Jadi dulu itu kan nggak ada obat. Nah, sekarang ada obat yang kayak begini namanya nih. Ini kemarin harganya 100 berapa dolar ya? 100 real. 100 real berapa gitu nih? 100 real itu 600 ribuan. 600.000. Ini sekali kita makan, kalau pertama datang sekali kita makan langsung minum 2. Ya alhamdulillah aman. Berarti Gitu. lebih bagus obat Jadi dokter daripada kencing onta. Ya dulu kan belum ada obat. Lagian itu Dulu belum ada obat. Belum ada Itu opsi.
Itu opsi dan itu juga Bukan kepada di orang zaman Islam. dan bukan kepada dan Tapi bukan kepada Rasulullah orang minum nggak, Islam. Rashid? Rasulullah minum nggak kencing Enggak onta? lah. Oh enggak. Enggak. Itu bukan. Itu Kenapa bukan. dia nggak minum? Dia malah dia suruh orang minum gitu. Orang kafir yang dia suruh minum. Enggak, orang-orang zaman dulu. Maksudnya Yalah. tapi memang kalau di searching memang kandungannya memang ada. Walaupun memang tidak teruji klinis, tetapi itu membuktikan banyak uji klinis bahwa kencing onta itu Siapa yang melakukan uji klinisnya? kencing nggak ada yang melakukan uji klinisnya. Tadi tetapi kau bilang ada uji kandungan. klinis, Rashid. Ah, Tidak bisa. Uji klinis itu kan harus paling tertinggi. Kalau kita kan di Indonesia kan IPB dan ITB kan. Ya tapi kan? yang tertinggi itu IPB kan dan udah ITB. dilakukan Mana RK sama kayak gitu? sama Dia nggak WHO, ngerti. RK kayak sama gitu, uni. dia nggak sekolah RK itu. Betul. WHO tidak melakukan. Tinggal tungguin Kata aja, siapa tinggal ada tunggu. loh uji klinis dari WHO ini ada loh. Coba gimana? Apa Uji katanya di klinis situ? dari WHO ini kan ada. Makanya kalian nggak pernah baca. Coba. Apa uji klinisnya? Mual perut kucing. Ya makanya janganlah lah kalian mau dengar minum kencing onta kalian pengen janganlah. Gua aja ogah gimana sih? Agak-agak lain. Gua cuma ngobrol-ngobrol. Kafir. Untuk kafir. Iya. Untuk kafir. Nih, Rashid. Itu Gini, kan bohong. RK, Ini kan gini, sudah. gini, sedikit, Sabar. RK. Ini kan dari WHO nih kan. Ya, gua terjemahin ya. Ya, penggunaan urin yang tidak memberikan manfaat bagi pasien-pasien kanker dan yang lain ini ada studinya nih. Ini dari WHO, ini situs resmi dari WHO. Nggak ada, Rashid. Ya sudah makanya gua nggak mau. Pertanyaannya gini, Rashid. Pertanyaannya gini. Apakah Rasulullah memberikan informasi itu kepada orang-orang kafir pada saat itu? Apakah Itu ini kan juga prank, hadis ini ya. sengaja atau bagaimana? Ya. Hadis lemah. Ada di Bukhari ada. Bukhari ada ya? Bukhari ada. Itu kepada orang kafir. Dengar dulu. Kepada orang Coba bertiga susun rapi di situ. Merampok. Mereka malah merampok onta. Dan Di prank. Rasulullah udah nge-prank ya zaman dulu ya. Ngeri kali, Bang. Jadi pertanyaan saya ini benar, apakah Rasulullah ngeprank mereka untuk minum kencing onta? Karena ketahuan niatnya. Kan Rasulullah itu kan dijaga 24 jam sama Jibril. Jadi apakah 24 jam dijaga sama Jibril. Jadi istilahnya bohong lah gitu ya, prank lah gitu ya. enggak bohong, mereka sembuh. Ya tapi kalau memang dikatakan bohong, ya mereka memang sembuh betulan. Mereka sembuh. Mereka memang Yang sembuh. benar yang mana ini? Jangan tumpang sari loh argumennya. Tadi kau bilang ngeprank, sekarang kau bilang sembuh. Ini benar yang mana? Sekarang gini, obat kencing onta dijadikan obat, tetapi itu bukan kalangan muslimin. Nah, pada saat ini orang-orang itu kan punya niat jahat. pada saat itu kan orang-orang ini kan punya niat jahat. Jadi yang minum kencing onta begitu sekarang itu niat jahat semua. Bukan. Berarti orang Islam yang minum, berarti orang Islam yang minum Tidak ada. kencing onta di Madinah itu semuanya niat jahat. Tidak ada satupun manusia, Kasih kainama, ada kainama nggak di sebelah itu? Ada Ustadz kainama? Tidak. Oke, Nggak ada, kita nggak bareng. Mananya? Di Madinah ini setiap hari seluruh umat manusia, seluruh umat manusia di dunia ini datang ke sini. Di Mekah, di Madinah. Itu nggak ada yang datang nyari kencing onta. Coba RK. Nah, contoh nih, kami nih, yang kami cari apa? Kalau gua Magnum Filter, kurus badan gue, Magnum Filter nggak ada di sini. Salah satunya Magnum juga filter keinginan nggak ada. kamu untuk mencium hajar aswad itu. Oh, itu utama. Utama dong. Karena itu nanti gini, Islam itu Tercapailah keinginanmu. sesuatu yang Hasratmu. Keinginan dan hasratmu tercapai dong. hajar aswadnya saya enggak, tetapi Ka'bahnya ya. Lu nggak sah lu, Bang. Nggak sah lu. Gak sah, mati kau dibilang gak sah. Hajar aswad. Mati kau dibilang gak sah, Rashid. Mati kau dituding sama teman sebelah gak sah, Rashid. Mati kau, Rashid. Sah enggak? Tanya, sah enggak?
Nggak bisa. Nggak Memang bisa. gini, RK, lu perlu banyak makan telur asin sih kalau menurut gua. Enak telur asin mah daripada gue minum kencing onta. Kagak mau gua mah. Sahnya Ya, omega 3-nya bagus untuk otak. sahnya umroh itu ketika kita tawaf, Sabar, Rashid. habis itu tawaf Kamu kita sah nggak syai. tadi? Kamu sah nggak? Sah lah, karena Tadi kita sudah teman kau mengikuti bilang kau nggak tawaf sah. dan sa'i. Bukan itu Itu cuma bercanda bercanda. karena bilang cium Kau sempat cium Hajar kencing onta Aswad lagi, itu nggak? cium Hajar. Kalau saya tidak cium Hajar Aswad, tetapi Ka'bah saya cium. Hajar Aswadnya enggak. Hajar Aswad itu padat. Hajar Aswadnya enggak, yang sudut Oke. itu enggak. Oke. Itu padat banget. Memang. Ih, lah teman kita bule-bule tinggi-tinggi Waduh, gede. Kalau badan kayak RK mau cium Hajar Aswad udah Coba, habis RK. coba, RK. Ini ya. Satu manusia mengumpulkan seluruh umat manusia di satu tempat yang kami yakini bahwa ini ya kan Islam yang ngomong. Kami meyakini bahwa ini adalah tanah yang paling suci di muka bumi ini. Ini menurut Islam. Oke. Coba RK ada satu tempat, terus RK ngomong dengan bahasanya RK, selamat siang atau shalom atau salam atau apapun itu. Itu akan jawabannya seperti apa. Tetapi kami sebagai umat Islam, bagaimanapun bentuknya, mau mancungnya kayak elu, mau peseknya kayak gua, mau modelan mukanya tinggi bule, tinggal datang assalamualaikum, langsung dijawab dengan senyuman waalaikumsalam. Satu dalil menyatukan seluruh umat manusia. Itulah kata Nabi Muhammad, surah Al-An'am ayat 135. 153. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu mengikuti jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu. Nah, mampus. Edis gara-gara follower banyak, tinggal congornya begitu, hancur Kristen di Indonesia. Sabar. Tapi Maksudnya RK, jalan yang lurus itu tapi maksudnya apa? Inilah jalanku yang lurus, artinya apa? Di mana Nabi Muhammad menyampaikan segala firman Allah kepada seluruh umat manusia, karena di dalam Al-Qur'an itu ada dikatakan litubayyina linnazi manuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Yang jalan lurus itu Muhammad atau Allah? Bentar, Bang. Aku tele-tele sih, RK, Bang. RK. Enggak, Aku saya ada tanya buat tidak video. bermaksud apa-apa. Kebenaran hidup itu, Bang. Iya, sebentar. Aku mau ngomong samamu. Aku ada lihat VT-mu. Kita debat bahas itu aja yuk. Yang mana? Tentang Quran tuh. Yang mana? Yang kau bilang jalan yang lurus, terus saya Nabi tidak- Isa terkemuka. Saya tidak tertarik Ah, dengan tuh video kau dengan ada. debat itu lagi. Saya lagi tertarik dengan hal-hal yang secara intern. Kalau untuk debat untuk dengan kalian, saya sekarang kurang tertarik. Keren. Lah, tadi gimana? Janjinya mau Kita debat hal-hal diskusi konsep gini. Kita ketuhanan. debat tentang ketuhanan juga boleh. Oke, kapan? Malam ya. Aku malam ya. Malam, baik. Ntar ku DM-nya jamnya. Oke. Aku Jadi live kalau pakai dia akun malam, ini. Kalau dia Ya udah, malam, aku pakai kita akun di sini ini. jam berapa? Kita di sini jam 3, Minimal jam 4. 3, jam 4 lah. habis asar. Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Apa sih yang nggak bisa buat RK mah? Kalian berdua lawan saya sendiri Pokoknya- atau gimana? Nggak usah sendiri aja. Kita nih sekarang lagi mendukung RK bahwa bagaimana RK selama ini mendakwahkan tentang Kristen, tapi itulah kita melihat ya. Tetap aja kalah sama Edis. Yesus punya Tuhan. Oke. Yesus punya Tuhan. Itulah ya, untuk 1.800 orang kalian punya akidah. Kalau kalian 1.500 Kristen, terus 300-nya mungkin Islam. Nih, kalian adalah orang yang memiliki akidah juga. Tapi ingat, akidah kalian memiliki landasan, yaitu apa? Yaitu dalil. Jangan karena follower banyak, famous, begini, dia ngomong A, kalian langsung mengubah dalil kalian yang Nggak sudah usah didoktrin oleh gereja selama Gak usah kau gesek-gesek di sini, Rashid. Enggak gesek-gesek. Oh enggak, gini Rashid, gak usah kau gesek-gesek. Artinya gini Rashid ya. Kalau urusan saya, ya udah urusan saya. Gak usah kalian ikut campur. Oh enggak, kami nggak ikut campur, tapi kami mendukung. Edis. Nggak tahu siapa yang mendukung. Sekarang PI, malam kita debat yuk, ayo PKPK kita PI. Enggak. Kalau RK juga selama ini terjadi, dia sudah kembali ke Katolik. Kalau PK aku bikin lab sendiri dulu. Gimana sih? Ya malam lah ya. Enggak. Malam. Iya. Edis sudah poligami pun udah oke, enggak Iya. Kalau Edi sudah gak lain dia. Udah kita Dia debat mah tentang tinggal di ketuhanan kita malam dengan sini ini. Boleh. Eh, Gua mau
nih kita intermezzo sedikit bisa? Intermezzo gak usah bawa orang, bawa argumenmu. Ya, oke. Tentang buat- Tuhan, buat RK-nya, tentang ya. Tuhan. RK mempertanyakan hal yang sama, yaitu apa? Rasid, coba jelaskan Tuhanmu di luar dari kitab suci, di luar dari hadis. Saya jelaskan Tuhan saya di luar kitab suci, di luar hadis. Rasid, botol ini berusia ribuan tahun. Dan ini Tuhan kita. Saya datang. Nggak mungkin karena botol ini tinggal saya palu bisa pecah. Rasid, pohon ini tumbuh ribu-ribu tahun tidak pernah mati. Saya datang. Pohon ini tinggal bawa senso ditebang mati. Ya kan begitu. Nah, saya bisa menjelaskan Tuhan saya itu maha segalanya. Tidak ada yang mampu menjangkau karena dia mampu menciptakan sesuatu yang tidak bisa kita adakan, tetapi dia ada dalam tubuh. Yaitu apa? Pikiran. Pikiran itu saya ada, tetapi Gini Rashid, saya sepakat itu ya. Bukan sepakat dalam arti saya sepakat dengan Al-Quran ya. Tetapi dalam segi filsafat saya sepakat itu ya. Karena gini Rashid, tetapi ada hal yang mau saya bantah juga ya. Santo Agustinus ya, Bapak gereja kami mengatakan apa? Saya tidak pernah mau mengilustrasikan Tuhan saya ya. Karena gini, jikalau kamu bisa memikirkan tentang Tuhanmu, berarti dia bukan Tuhan. Nah, oke. Bagus. Ya, itu ajaran Katolik. Itu ajaran Katolik. Itu ajaran Katolik. Jika kau bisa memikirkan tentang Tuhanmu, berarti dia bukan Tuhan. Jadi Tritunggal bagi kami ya Katolik ya Tritunggal adalah sebuah misteri. Ya, sebuah misteri. Nah, tetapi ada beberapa hal Rashid. Poin kedua adalah ya Tuhan itu ya kalau berbicara tentang Tuhan, tadi Rashid bilang apa tadi poin keduanya itu ya? Iblis pun percaya bahwa Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. ya, betul. Waduh. Dia ke Islam-Islaman jalur lain kayaknya. Gak, nih, bukan ke jalur akidah. Islam-Islaman. Nah, kau jangan framing, nggak adanya kayak gitu. Loh, kamu ke Islam-Islaman jalur akidah. Iblis Kalau- pun percaya kalau ini- bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Iblis pun percaya hanya ada satu Tuhan. Pertanyaannya, apakah pemahaman kalian tentang Allah itu sama seperti iblis yang hanya percaya satu Tuhan? Udah Allah yang menciptakan itu. Ya, Ya, gini. ya. Sebentar. Iblis itu sudah tahu bahwa dia yang maha kuasa. Lalu dia meminta izin. Ya, malah dia menantang. Ya Allah, apabila ciptaanmu yang paling sempurna ini akan menyembahmu, maka izinkanlah aku untuk menggodanya. Maka dia diizinkan. Maka banyak yang memframing bahwa Allah yang menyesatkan iblis. Padahal tidak. Memberikan label disesatkan, itu Allah yang memberikan label. Tetapi perilaku mereka. Gitu loh. Jadi kayak gini. Jahat itu ada. Perilakunya siapa? Ar-Rasyid. Ketika Ar-Rasyid melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ini kalau orang akademis diajak ngomong enak ini. Bukan Bang. Iblis itu nggak pernah. Kamu salah dua dalam beda arti- lagi. Mati. Sia dengan Sunni. Mati kalian dua beda. Islam dengan Islam aja beda tuh. Kasih lurus kameranya. Akidah itu kita nggak boleh kita sama dia sama iblis sama kita sama. Iblis nggak pernah salah dalam akidah. Memang nggak pernah salah dalam akidah. Nggak pernah salah dalam akidah. Nggak pernah salah. Kesalahannya bukan dalam akidah. Dia Kesalahannya- menentang Allah. Dia cuma Kesalahan dia sombong. adalah Sombong, menentang Nah, Allah. sekarang gini, hanya Dia merasa kepada lebih Allah sempurna saja daripada kita sembah. manusia. Ini kan, hanya kepada Allah saja kita menyembah. Oke, Dengar ya. gimana? Sesuatu yang pernah melihat kekuasaan Allah, sesuatu yang pernah melihat kekuasaan Allah seperti malaikat, iblis, mana mungkin mereka salah dalam akidah. Betul. Mereka sudah lihat kekuasaan yang luar biasa. Iblis tahu kan? Kesalahannya bukan di akidah. Kesalahannya bukan Iblis di akidah. tahu tapi tidak maha tahu Kesalahannya kan? itu siapa? Iblis. Iblis Iya, tahu, Jelas nggak maha tahu. tapi nggak maha tahu. Iblis Sekarang tahu tapi tidak maha tahu. Iblis tahu nggak Ya udah. tentang sejarah keimanan manusia di muka bumi ini? Lah dia menyaksikan. Dia menyaksikan. Gimana Dia menyaksikan. tahu? Jadi gini, kenapa sih Adam itu kalau di dalam Islam kenapa sih Adam itu dikeluarkan? Memang itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu apa? Yang diutamakan itu adalah pertaubatan. Di dalam Islam itu yang diutamakan pertaubatan. Pertaubatan yang diutamakan itu pertaubatan.
Jadi Adam itu berdosa, iya dia berdosa. Walaupun tidak diberikan dalil dulu, tidak diberikan aturan-aturan dulu yang tertulis, tapi dia sudah dikasih tahu, jangan memakan buah ini, yang lain-lain boleh dimakan, yang ini jangan. Maka ternyata dia mendekati dan memakan ini. Habis itu maka diturunkan lalu dipisahkan. Kemarin kita ke tanah apa namanya? Arafah. Bukan, Arafah ya, tempat pertemunya Nabi Adam dengan Hawa. Ya, Jabal Iya. Rahmah. Kita kemarin ke sana, tempat bertemunya Nabi Adam dengan Bunda Hawa. Iya di sana. Kita kemarin ada foto saya. Oh, jadi ketika mereka dalam kisah para nabi ya, dalam Ibnu Katsir kan saya membaca, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu kan satu jatuh di sebelah gitu kan, satu di Dahna, satu di Betul. sini. Nah, ada pertemuan Betul. lah mereka di tengah-tengah di situ. Ya, Nah, sekarang ketika mereka jatuh itu mereka di surga, jatuh dari surga. bukan jatuh seperti Iya, jatuh, diturunkan. bukan diturunkan, bukan jatuh seperti yang kita pikirkan jeledak gitu. Kalau menurut Enggak Ibnu dong. Katsir mendarat. Menurut Ibnu Iya, Katsir mendarat. bahasanya gini, dalam bahasa Arab itu tidak ada kata-kata yang tepat untuk memvisualisasikan akal kita, karena kalau kita bilang mendarat seperti apa? Apakah seperti Superman tiba-tiba kan enggak Ya, dong? oke, Enggak I dong. see, I see. Tapi kan? ada hal Jadi, ya. ada beberapa kata-kata yang perlu kita hati-hati dalam menafsirkan, karena mendarat, jatuh, lalu menapakkan kaki, itu ada banyak. Oke. Itu ada banyak. Tapi ada hal yang paling fundamentalisnya itu gini, Bro Rashid ya. Ya, kita semua tahu bahwa berkait dengan hubungan relasi antara Allah dengan Nabi Musa itu kan dekat. Ya kan? Siapa? Nabi? Hubungan relasi antara Allah dengan Nabi Musa itu kan dekat. Nabi Hubungan Musa antara termasuk Allah Nabi dan Nabi Musa, Bar. Nabi Musa termasuk lebih dekat Ya, sabar. Abraham. ya, Nabi Abraham Musa kan Khalilullah. Nabi Musa ini kan yang menuliskan Taurat kan. Nabi Musa itu kalamullah, dia bercakap-cakap dengan Allah. Kalau Nabi Ibrahim dia Khalilullah, dia yang dekat sama Allah. Saya sudah dapat Sangat saya dekat. sudah dapat pembelajaran itu dari ustadz-ustadz 5 tahun lalu. Jadi Jangan mualaf dulu ya. jangan mualaf dulu ya, Kak. Enggak usah. Jadi ajaran tentang itu saya sudah dapat 5 tahun lalu, enggak usah dijelaskan ulang. Jadi gini. Iya, makanya lebih dekat Bagus. Ibrahim daripada Musa. Jadi gini, pertanyaannya adalah cara pertobatannya Adam saat itu agar dia berkenan di hadapan Allah itu bagaimana? Menurut Ada di menurut- Al-Quran. Keren, pertanyaan keren. coba. Ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Pertobatannya itu salah satunya apa? Yaitu anaknya. Enggak, Rabbana dalam 6 Iya. Rabbana dalam 6 pusana. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya karena dia pada saat itu melakukan apa ya? Dia menzolimi dirinya sendiri. Rabbana apa? Dalam 6 pusana. Konsili dulu, Rabbana konsili dulu zalamna kalian bertiga, konsili dulu kalian bertiga. Bukan konsili, gua nggak hafal. Lo konsili dulu, lo Gua nggak bertiga hafal. konsili. Gua nggak hafal. Beliau hafal nih semuanya. Caranya itu Jadi- bagaimana? Ya dengan Caranya Dengan- gimana? dengan Rashid? perkataan. Aku nggak bermaksud untuk menjatuhkan agama kalian ya. Ya, tetapi di sini tidak saya akan hanya begini, melakukan tidak akan sebuah begini. perbandingan, Oke gini. ya. Oke, Tidak gini. bermaksud. Sebelum adanya Saya orangnya fair, Rashid. sebelum adanya penyempurna itu kan selalu dikatakan bahwa Al-Qur'an itu penyempurna, itulah yang selalu di framing. Nah, belum ada belum ada ritual-ritual yang sama seperti sekarang, yaitu sholat tobatan nasuha, sholat 2 rakaat, habis Belum itu ada. berzikir, habis itu bersalawat. Belum Ya, ada. habis itu bersalawat. Harus itu belum ada pada saat itu. Tetapi lebih ke apa? Lebih ke Rasul Allah itu langsung kepada Allah. Berucap langsung kepada Allah. Gini. Contohnya, perbuatan yang dilakukan itu selain dia mengucapkannya Allah ampuni saya, tetapi perbuatan yang dilakukan pada saat itu Adam itu apa? Adam. Adam itu 40 Oh, tahun dia. kalau Adam itu nggak ada. Intinya dia menerima kesalahannya, dia tidak inilah letak pasrah. perbedaan kita, Rashid. Ya, letak perbedaan kita adalah ya salah satu yang dilakukan oleh Adam. Ya, saya
Mm-mm. mau bilang agama kamu salah, enggak. Kita lakukan sebuah perbandingan saja ya, tanpa kita harus kembali ke cara debat yang seperti dulu ya. Jadi gini, Ya. cara Adam, inilah letak perbedaannya. Pada saat itu Adam melakukan sebuah penyembelihan kurban domba pada saat itu. Bukan hanya dia melakukan ya Tuhan ampuni saya. Tetapi pada saat itu dia melakukan kurban sebagai bentuk tentang juru selamat yang akan datang. Ya, kita bisa melihat banyak literasi dari Targum Jonathan, literasi dalam Taurat. Itu kan banyak hal yang kita bisa bawa. Itu mereka menantikan Mesias. Oke. Dan saya Kalau bilang di dalam gini. Islam, Dan saya bilang gini, Rashid. Saya bilang gini. Kamu percaya kepada Yesus, ya, tapi kamu menolak Tritunggal. Kami sebagai pemahaman konservatif, kami pasti bilang sesat. Ya. Tetapi kalau kamu percaya Yesus hanya percaya Yesus sebagai Mesias bisa masuk surga, Islam pun percaya Yesus sebagai Mesias. Isa sebagai Mesias, surat 3 ayat 45, Ali Imran ayat 45, kan Isa sebagai Mesias di situ. Nah, apakah Islam juga masuk surga? Nah, ini akan lari mengarah pada pemahaman Kristen progresif. Yang akan bilang ini masuk surga, Yohanes masuk surga. Ini jadi kita harus melihat sebuah sistematik teologi di sini. Di mana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia melakukan sebuah kurban penyembelihan sebagai makna bahwa dia menantikan Mesias yang akan datang gitu. Abraham, kalau dalam Islam pemahamannya kurban penyembelihan itu imannya dites. Abraham pada saat itu imannya dites. Berpuluh-puluh tahun beliau meminta yang namanya keturunan, dia tidak diberikan. Begitu diberikan keturunan, sudah dia sayangi, sudah dia cintai, malah disuruh sembeli. Nah, ketika disuruh sembeli, begitu sedihnya dia, tetapi karena ini perintah dari Allah, maka dia katakan kepada anaknya, "Nak, ini ada perintah." Anaknya apa? Anaknya tidak bertanya-tanya yang banyak hal. Anaknya cuma ngomong seperti ini. Jadi ini betul dari Allah. Iya, ya udah Pak, lakukan. Kalau memang ini dari Allah, just do it. Ketakwaan dan keimanan, kepercayaan mereka. Bentuk ketakwaan dia itu adalah dia melakukan kurban. Dia rela. Oke, jadi kurban itu bentuk ucapan syukur, Rashid. Benar atau tidak? Kalau ucapan syukur itu adalah dia bentuk tidak. ketakwaan Jadi dan dalilnya ucapan di sini syukur. betul. Bukan syukur, ketakwaan. Mengikuti perintah, segala perintah dia ikuti. Ini berat loh. Menyembelih anak yang bertahun-tahun dia tunggu, tetapi ternyata begitu anak ini sudah lahir dan sudah beranjak dewasa, ternyata diminta untuk disembelih. Tapi ini perintah Allah. Dan dia sembelih. Dia sembelih. Berarti bentuk Dan dia ketakwaan. Nah, itulah kalau di dalam Bentuk gereja ketakwaan. Katolik ya, kita berbicara tentang kurban itu sebuah bentuk ucapan syukur dan ketakwaan kita terhadap Tuhan karena kita berdosa. Ini dalam Ketakwaan gereja karena kita Katolik. berdosa. Kalau di Ya, karena kita berdosa. Kita kalau di bertakwa dalam karena kita berdosa. Makanya di dalam Islam itu Sebagai pada anak saat domba, disembelih, makanya yang disembeli pada saat itu Ya. kebanyakan anak domba jantan yang betul-betul sehat. Itu semuanya ada gua ada. maksud. Gua ada lucu sebentar. Gini, kalau mau diambil dari arti kata kurban, dari arti Gantian. kata kurbannya dulu RK. Kurban itu mendekatkan, artinya karim. Lucu. Sabar dulu itu bapak sebelah. Rashid, kau tuh tidak sopan dengan bapak di sebelah. Kau jangan tutup, dia lagi ngomong. Lucu. Ini buat anak gue yang cewek. Ini buat anak gue yang cewek. Ini buat anak gue yang laki. Tuh. Gemes kan? Gemes. Ayo. Gemes kan? Nggak ada di Indonesia ini. Ucut dulu. Ontak. Ini. Gak punya. PA, maksud gua, lo jelaskan dulu argumentasi lagi serius. Longor. Lo jelasin dulu. Sabar, itu bokap lo di sebelah mau jelasin itu, Rashid. Bentuk Gimana, korban Pak? itu Lanjut. di dalam Islam itu ketakwaan. Setiap perintah Allah karena dia sudah merasa bertakwa. Ketakwaan itu adalah menuruti kehendak, menuruti setiap perintah Allah. Nah, maka yang paling berat adalah sesuatu yang pernah diuji
Sesuatu yang pernah diuji yaitu apa? Banyak hal yang terjadi. Tetapi ujian yang paling berat, anak yang dia paling sayangi, yang dia paling minta, ya Allah, Siapa yang sudah perintahkan memberikan dia? aku. Siapa yang perintahkan dia untuk menyembelih salah seorang dari anaknya? Allah. Apakah Allah sejahat itu mengiris hatinya Abraham? Ternyata tidak. Pada saat mau disembeli, maka digantikanlah yang unyu-unyu. Diganti dengan sembelihan yang besar, betul? Begini, Diganti dengan sembelihan yang besar. unyu-unyu ini. Berarti Allah yang menyediakan dan Betul. menggantikan dengan sembelihan yang besar. Makanya Betul, gini, itu brother. hanya Ya. mengetes ketakwaan. Ya, makanya gini, brother, ya. Makanya kalau menurut pandangan kami bahwa segala sesuatu di dalam perjanjian lama itu semuanya itu bersifat simbolik. Nah, ketika kita hanya mengimani ada simbolik berarti ada hakikatnya. Terus Jadi, apakah Allah jahat mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal? Jadi, Yesus Kristus adalah penggenapan dari hakikat yang ada di simbolik dalam perjanjian lama sebagai imam agung. Jahat lo. Allah Jahat jahat. lo jadinya. Nggak ada Jahat jahat. lah. Itu kasih Allah. Karena nggak digantikannya. Oke. Karena dia akademis gini. Coba mungkin RK sudah tahu Lukas 24 Sabar, Rasid. nomor 4445. Bapak kau di bawah bilang saya gay. Ngepron bapak kau di Alfamart. Lanjut. 24 ayat 44 sama 45. Semua yang tertulis harus digenapi. Artinya apa? Semuanya. Kan betul, ya kan? Betul. Semuanya harus tergenapi. Mazmur 118 nomor 17 dengan 18 silakan RK baca coba Ikra. Karena semua yang tertulis harus digenapi. Poinnya apa? Masuk berapa? Mazmur 118 Ayat. Mazmur 118 coba ya. Ayat. Kau jangan karang-karang. Ayat 17 dan 18. Poinnya apa? Silakan. Mazmur 118. Nah, ya Allah gede banget tulisannya. Sebentar. Ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Betul? Boleh saya jelaskan? Aku tidak akan Ya, jadi mati. ayat ini Rashid membawakan itu sampai kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Jadi Tuhan tidak, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati begitu kan? Bukan. Saya tidak membawa dulu Yesusnya. Anggaplah Yesus ini bukan Tuhan dulu nih. Maksudnya sorry. Jangan bilang, bukan, jangan berandai-andai gimana? dengan Oke. saya Rashid. Iya. Botak, Maksudnya jangan gini, kau berandai-andai dengan saya. Anggaplah bahwa kita dulu. Jangan anggap, kita dulu langsung to the point Rashid. Oke, kita Saya nggak suka berbicara kedagingannya berandai-andai. Yesus dulu. Oke, kita berbicara kedagingan Yesus dulu. Oke, Kedagingan atau kemanusiaan? Oke. kemanusiaan. Oke, kita berarti berbicara ada kemanusiaan keilahian Yesus. juga kau percaya? Lalu kenapa? Ada kemanusiaan berarti ada keilahian. Keilahian itu nanti. Karena Oh jangan kalau- dong, kalau nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa seperti Sebentar, itu. saya jelaskan. Oke, sejelaskan. Kalau saya memahami bukan Tuhan yang ada di dalam diri Yesus, tetapi kekuasaan Tuhan yang ada dalam diri Yesus. Kata siapa? Sepakat tidak? Ya kalau saya, kekuasaan Tuhan yang ada dalam berarti diri dalil Yesus. kau berdasarkan data nggak? Pernyataan kau berdasarkan data nggak? Yesus membangkitkan orang mati. Enggak, Yesus yang menyembuhkan orang sakit. narasi kau tadi bilang, coba kau ulangi narasi kau di awal. Bukan Tuhan yang ada dalam diri Yesus, tetapi kuasa Tuhan yang ada dalam diri Yesus. Narasi itu ada dalam dalil mana Alkitab? Loh, karena dia membangkitkan Nggak orang ada. mati, dia menyembuhkan. Nah, gini makanya Rashid, saya itu kalau berdebat tidak suka berandai-andai. Ketika saya berdialog dan berdebat, harus kita bernarasi, narasi itu harus sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, ketika kau bilang ini seperti ini. Nah, itu kan narasi kamu, bukan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Nah, ini akan menjadi muncul inilah narasi-narasi ini kalau saya terima
akan membuat kegaduhan di dalam kekristenan karena tidak sesuai dengan dalil dalam Alkitab. Karena kita ini hanya sebatas mengungkapkan perspektif. Sudah terjadi. Oke. Berarti kamu terima dengan pernyataan saya? Ya untuk pernyataanmu saya orangnya paling objektif. Untuk sementara ini saya akan menerima. Oke, saya nggak akan Saya akan menjatuhkan menerima. kamu, Rashid. Saya di sini hanya ingin diskusi sebaik-baik mungkin. Udah. Kamu menyampaikan argumentasi Udah sering kamu, dijatuhin. ya saya pun ya Tenang tidak aja. akan. Nggak, saya nggak akan debat seperti dulu lagi sekarang, karena saya akan lebih fokus kepada Mantap. apakah kekristenan. Ya, kalaupun saya debat dengan Islam, ya saya mengungkapkan argumentasi keimanan saya, kamu mengungkapkan argumentasi keimanan kamu ingin tanya iman saya, ya silakan tanya, asalkan narasi itu berdasarkan Alkitab. Rupanya RK udah setengah Islam. Wah, saya Iya. Katolik memang kayak gini, Bang. Saya Aura-aura Katolik memang umrohnya udah seperti ada. ini. Saya udah bilang saya akan Aura-aura, kembali ya. ke RK yang dulu. Ini orang kalau dia mualaf, Gua umrohin. gua umrohin. Gua umrohin. Apa lu? Ah. Umroh langsung. Nah, Gue mau umroh di Vatikan, Dre. Gue yang ngomongin. Gua. Vatikan gak ada siapa-siapa, sepi di Vatikan. Di Mekah seluruh umat manusia Islam itu ada di sini RK. Lu masuk lift. Lu masuk lift RK. Mau bule mau apa? Assalamualaikum. Lu dijawab langsung. Waalaikumsalam. Mau tinggi, mau ini, mau kulit gelap, mau enggak. Waalaikumsalam. Sih. Token listrik. Lu tahu Sabar, nggak ini gue token tanya, listrik Masjidil Haram? gue mau jatuhkannya. Gue bukan bermaksud menjatuhkannya. Tapi ketika Iya, lo iya. keliling itu, lo maaf ya, lo pakai celana dalam nggak? Enggak. Kalau ada celana dalam yang tidak ada jahitannya boleh. Ustadz Yusuf pakai celana dalam, tapi yang nggak ada jahitannya. Kenapa kamu nggak pakai celana dalam? Rashid? Kamu nggak ada Karena celana dalam, ada yang sesuatu jahitan. yang ada itu hukumnya tidak boleh. Jadi syaratnya jangan ada jahitan. Jangan ada jahitan setelah kita ambil mikot. Setelah kita ambil mikot itu ngambil mikot itu jaraknya jauh. Jadi setelah kita sudah pakai kain ihram, itu sudah tidak boleh pakai wangi-wangian, sudah tidak boleh sikat gigi atau pakai odol apa segala macam. Makanya disuruhnya pakai siwak. Sudah tidak boleh Sabar, Rashid. cuci tangan pakai sabun. Sudah tidak boleh, pokoknya Secara hal yang secara moral atau dan yang lainnya, ketika seperti itu, kamu ada bersentuhan dengan bergesekan dengan perempuan nggak? Inilah bedanya ketika di Masjidil Haram, ketika kita tawaf. Jadi gini, ada satu keistimewaan atau apa ya? Satu keistimewaan dan juga ada suatu yang dimaafkan ya bahasanya apa sih? Haruksah gitu. Karena apa? Sesuatu yang mendesak. Karena kalau kita muter itu berdesak-desakan orang dan Kamu tidak ada bisa gesekan dengan diatur siapa? sesuatu. Saya tanya dulu, Rashid. Ada gesekan dengan perempuan siapa? Oh, nggak ada terpikir, nggak kalau, sempat terpikir. kalau tidak, kalau di situ udah nggak kepikiran. Betul nggak? Udah nggak Sudah setengah Islam. Dia mikirkan dulu gitu. Kalau saya Kagak, ada mah. atau kagak? Masya Allah. Kagak ada. Kali kau dengar, Rashid, Ustadz pada Yusuf, saat kita melangkah, mati pun nih. saya Katolik, satu kudus Katolik dan Apostolik, gak akan saya keluar. Silakan lanjut, Ya Rashid. ampun, ngeri kali bahasanya. Gini, Yang Ya. beginian. gini. Pada saat kita turun lift, ini kita turun tangga lift nih, begitu kita lihat batu hitam itu dibungkus dengan kain kiswa yang kain ini, habis itu yang benangnya itu dari emas, itu real dari emas semua benangnya. Yang kuning-kuning itu emas betul-betul emas 24 karat. Nah, itu udah nggak kepikiran. Mau lewat Cakep apa nggak? cakep apa? Ya kamu lah yang Bayangin, tahu dengan hati Uzbekistan. kamu lah, Rashid. Betul. Dan Ya, ternyata itu saya subjektif. coba ini, saya coba bertanya. Bukan ternyata Kenapa kita nggak ada mikir coba kayak gitu ya? coba bertanya kepada apa gua doang yang ya kalau tapi ya pas gua keluar dari Masjidil Haram ya tetap jiwa gua yang kalau ngelihat yang benih ya kan tetap, tapi begitu Gacor. udah masuk di sana hilang nggak kepikiran. Ya, itu subjektif ya. Saya nggak mau Tahu itu. menghakimi. Ya, itu subjektif. Kau sudah- Saya nggak mau menghakimi, Semuanya kita ya. katakan Semuanya, tapi memang betul semuanya merasakan Kamulah yang tahu. dan memang Barang kamu naik atau tidak, kamulah yang tahu.
ya. Jadi saya nggak mau. Nah, itu betul. Ya, saya nggak mau cek Kelihatan makanya awak nggak mau menjudge kalian. Kalian lah yang tahu, urusan kalian lah itu ya. Ya, itu urusan kalian. ya itulah Itulah kami tambah imannya. Jujur, gue Islam. Gue juga pernah kepikiran. Gue nggak munafik. Ini pakai kain nih, kain ihram, nggak pakai celana dalam. Ngelihat yang cakep, bagaimana urusannya? Enggak, bener-bener enggak. Ih, boro-boro mikirin itu. Buset, Matanya udah keluar, air mata langsung keluar. buset gak ada. Ini netes mulu. Yang gue suka bercanda kenapa apa kamu segala macam. menangis di sana? Kenapa netes air mata kalian? Ya biasanya kami cuma menghadap, ini di depan kami gimana? Biasanya Gini. kita cuma ada di sajadah. Gini, ini yang menjadi sebuah polemik juga ya, bahwa bahwa Abraham lah yang mendirikan Ka'bah itu. Menempatkan batu ya, sesuai dengan Ibnu Katsir ya, dengan anaknya Iya, Ismail. ada makom Abraham itu ada di situ. Jadi tempatnya Abraham macam kalau bahasa kita macam mandor. Makom asli Jadi- atau tidak? Makom itu bukan kuburan. Makom itu bukan kuburan. Berarti itu tidak bisa Tempatnya membuktikan bahwa Abraham mati dan dikubur di situ. Oi, kan? makom itu bukan kuburan artinya. Sebentar. Makom itu bukan kuburan. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat Ka'bah direnovasi. Itu jadi kayak lift, Kayak lift naik turun gitu. Nah, Naik turun Abraham gitu. sekarang posisinya batu. ketika kematian itu dia di mana sekarang? Ibrahim. Makamnya Ya, Nabi kita Ibrahim. Makamnya dia Nabi dari Ibrahim. Mekah. Dia dari Mekah kan. Dia membangun Ka'bah kan. Dia membangun Ka'bah. Setelah dari Ka'bah di itu, Mekah. ya maksudnya dia bangun Ka'bah dengan itu kan. Nah, dari Ka'bah itu dia pergi, dia mati di tempat yang namanya apa gitu, supaya kita tahu jaraknya gitu. Dia kemana lagi? Setelah dari Ka'bah dia Jauh kemana? dari Ka'bah, jauh dari Ka'bah. Jauh dari Ka'bah kan? Jauh, Di mana Di- tempatnya? bukan di tanah Arab. Bukan di tanah Arab. Sebentar, gua ambil Di mana? kopi gua dulu. Bilang aja lu mau searching. Nah, ini kelihatan RK, kopi gua di belakang. Kalau gua mah kalau nggak tahu gua bilang nggak tahu. Maksudnya gini, gue prinsipnya gini, dalam dialog, gue orangnya fair. Kalau tahu bilang tahu, nanti gue cari lagi. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Bukan berarti gue mau framing, bukan. Gue sekarang tugas gue adalah Iya, dalam yang Kristen-Kristen. Misalkan Ya. dia itu tidak tinggal Gue di nggak mau sana. terlalu sibuk dengan Islam Kalau lagi dikatakan sekarang. itu daerah Silakan. di daerah Elbron kalau di daerah Helbron di tanah apa? Karena Helbron itu Al-Khalif namanya. Al-Khalid atau Al-Khalif. Tahu dari mana itu? Hebron Al-Quran ada nggak? berarti Hebron sama dong dengan kita. Hebron. Tahu Kalau dari bahasa mana? Arab, Al-Quran ada nggak? Al-Khalid. Apaan? Al-Quran tulis nggak? Al-Quran kayaknya enggak Nah, menulis kau bahasa hanya Arab. tahu di dalam apa? Di dalam Alkitab. Dia di tempat yang namanya Gua Makapela. Nah, ini tempat yang maka saya bilang hanya ada Kalau di itu- dalam Bible, ada Alkitab. Kalau itu masih daerah Palestina. Kalau itu daerah Palestina adanya di surah As-Saffat ayat 99 ayat 99 pada saat dia hijrah ke ini Palestina. ke Palestina. Meninggalnya di Gue situ. orangnya buka data soalnya, Bre. Ya, gue bukan mau Iya, mencoba betul. sekarang. Gue Bagus udah itu bilang data. Lu gue buka sekarang dong. lebih fokus ke Kristen sebenarnya. Sebenarnya malas urus. Masya Datang Allah, Islam itu Masya Allah. malas. Bagus kalau kayak gitu. Makanya udah separuh Islam dia. Gue Katolik kayak Langsung gini. dikasih bonus umroh nanti RK ini. Umroh RK, umroh. RK umroh RK. Surah Botak pala lu As-Saffat RK itu- RK. Surah berapa itu? Enggak Katolik, Gua udah enggak lupa nih. Katolik banget lagi gitu. Gue udah lama nggak buka Al-Quran ini. Nggak. Surah As-Saffat surah berapa itu? Udah lama nggak? Ayat 99. 9 dia Surah berapa? Surah keberapa itu? Surah keberapa itu? As-Saffat. As-Saffat. Bilang aja tulis As-Saffat. As-Saffat 99 ya. Ayo, mau nggak? Cium batu, mau nggak cium batu umroh? Ogah. RK. Lu tahu, lu ada berapa meter? Lu berusaha menggapai mau cium batu, itu lu ditarik sama orang-orang yang lu nggak kenal, dibantuin ditarik. Coba kebersamaannya. Lagi-lagi satu Kebersamaan dalil. dalam mencium batu begitu. Jelas, jelas. Ya iyalah. Super Rashid. Gini, dulu kan Rasulullah, ya Heeh. kan si Umar bilang ya kecuali bukan Rasulullah yang mencium ya. Kalau Rasulullah nggak mencium, aku nggak akan mencium gitu.
Nah, Rasulullah belajar Betul mencium kan itu lah, dari... gue menciumnya kayak begitu. Nah, sekarang lo mencium karena meneladani seandainya siapa? bukan Nabi Muhammad, ya Allah. Nah, batu Muhammad ini bukan meneladani siapa? Nggak ada. Dia suri tauladan. Dia suri tauladan, nggak ada. Bukankah Kenapa dia pagan-pagan meneladani? Quraisy sudah melakukan itu terlebih dahulu? Ya, Enggak, beda. Pagan Beda Quraisy caranya. tidak ada. Pagan Quraisy itu cuma menempatkan berhala ke Ka'bah. Mereka tawaf Menempatkan kah? berhala ke Ka'bah. Kenapa? Mereka tawaf gak Tawaf. pagan mereka Quraisy? tawaf, Mereka cara tawafnya beda. Mereka Pak Panjang. tawaf, cara tawafnya beda. Dari zaman dulu juga udah ada tawaf. Ya tawafnya Dari gimana? zaman dulu juga sudah ada tawaf memang. Tapi tawafnya bacaannya beda. Bukan yang di framing la'baik Allahubal, la'baik. Ada tuh. Itu pun Ya, saya nggak percaya. Saya orangnya Kita- fair. Saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya. Saya orangnya fair dalam Jadi kemarin dialog. ada ini apa? Ada cerita dari tour guide-nya itu. Memang sebelumnya itu memang sudah ada kayak begitu. Bahkan semua nabi tidak terkecuali mendatangi Ka'bah itu. Setelah Nabi Musa Abraham, pernah. Nabi Musa pernah. nggak? Nabi Kalau Musa, yang Nabi datang- Isa pernah. Kalau Nabi Musa pernah cium itu Hajar Aswad itu, saya mualaf. Bukan cium sih enggak. Cium sih enggak tahu. Ya, gua kasih Cium nggak? dalil. Gua kasih dalil. Hmm. Oke, bentar ya. Kita cerita Nabi Musa pernah atau enggak ya? Hmm. Oke. Hmm, Pertanyaan gua, RK, hmm. ngapain ada orang Yahudi di sekitar lembah Mekah, sedangkan lembah Mekah itu jauh dari kata kehidupan? Bisa jawab? Gampang tuh kalau Islam jawab. Bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Kenapa ada Yahudi yang tinggal di sekitar lembah Mekah, padahal lembah Mekah itu jauh dari kehidupan? Ya. Secara Kalau Yahudi mau berdiaspora, ya, tentu dia pertanyaan mencari ini tempat yang akan nyaman. pertanyaan ini akan setara dengan pertanyaan saya. Kenapa harus Yerusalem dan bukan Arab yang menjadi tanah perjanjian? Beda lagi tuh. Nah, ini makanya ini dua arah yang setara. Kenapa harus lembah Mekah ada orang Dulu, Yahudi dulu, dan dulu. kenapa Ini kan harus gua mau tanah buktikan. perjanjian itu adalah Israel? Oke, gua mau buktikan. Ah, Gua mau gantian buktikan sekarang lagi 3 Musa orang itu ini. pernah ke sana. Enggak, tunggu. Gas. Bukan masalah 3 orang. Framing 3 orang. Jangan kayak itu dulu. Nih kita kan cerita membuktikan. Gua mau buktikan Musa pernah ke sana. Oke, buktinya apa? Gak apa-apa RK. Kita ini di sini ya 3 dalam 1. Ya, kami 3 orang, terima. 3 orang dalam 1. Nah, Apa-apa, kalian RK. harus memahami Nanti Tritunggal yang mengumrohkan persona itu dulu dia. berbeda. Gua. Nanti yang mengumrohkan Itu berbeda. RK dia, jadi Pemahaman nggak apa-apa. pribadi itu berbeda, ya. Secara itu berbeda. Jadi Oke, pemahaman oke. pribadi dalam Sekarang manusia jawab dan dulu pribadi dalam ngapain spiritual itu Yahudi? berbeda. Ngapain Yahudi di tanah Arab? Di tanah Arab nih. Ya kan? Di lembah Mekah. Lembah Mekah itu nggak ada kehidupan apa-apa. Wallahi. Hanya ada batu-batu gunung hitam. Batu hitam. Ngapain Yahudi di situ? Ini Ngapain Yahudi di situ? Karena kalau kita lihat sebuah peradaban, ya kan banyak orang juga yang melakukan penggembalaan kambing domba dan lain-lain itu kan di wilayah-wilayah seperti itu kan. RK, lu tahu nggak rumput-rumput yang tumbuh di sekitar lembah Mekah? Lu tahu nggak bentuk rumputnya gimana? Yang gue belum ke sana. Nggak ada rumput yang hijau. Gue Nggak ada rumput Ya, yang kambing hijau. pun bisa kalau jadi makan domba, Sabar, kambing pun enggak, bisa makan gue kalau jadi rumput domba, coklat, gue kan? seret. Gue seret ngelihatnya bener, Enggak, seret gue. Aku tanya dulu, kambing pun bisa makan rumput coklat kan? Bisa. Bisa, cuma seret, Ah. seret. Bisa. Tapi bisa makan kan? Tapi Bisa hidup, tidak kan? mungkin. Wait. Bisa, tapi tidak mungkin perkembangbiakan kambing yang di situ lebih hebat daripada perkembangbiakan di daerah yang subur atau Sahara lain. Tapi masih Nggak bisa mungkin. Masih, untuk hidup bisa. ya RK ini kasih tes otak. Oke, lu gua kasih tahu ya. Gua kasih Makanya gambaran gua ya. lakukan sebuah Rumputnya makanya gua coklat. lakukan gini, makanya Wait, gua wait, lakukan wait. sebuah makanya gua lakukan sebuah pertanyaan balik. Kenapa tanah perjanjian itu bukan Arab Saudi tetapi Israel? Kalau itu lu kalah mutlak. Bukan Kalau kalah mutlak, makanya gini. Dengar. Oke, Kalau memang oke, seperti dengarkan ya, itu, dengarkan. kenapa tanah perjanjian itu bukan Arab Saudi sejak semula? Oke, gua Kenapa jelasin. bukan kenapa Ini kasih harus gua jelasin. Israel? Nanti gua Silakan. jelasin ya. Silakan. Oke, Ismail,
bangsa Arab dari Hagar yang tidak pernah diakui oleh kekristenan. Benar nggak? Benar Kami nggak? mengakui Ismail. Iya, tapi tidak sebagai ahli waris atau punya memiliki hak keturunan. Nah, kalau kan? berbicara ahli waris ini, ahli waris dalam hal seperti apa? Nah, tunggu dulu, hak kesulungan nggak dapat kan? Memangnya hak Nggak dapat, kesulungan kan? ini berbicara tentang apa? Bukti bahwa Ismail adalah hak kesulungan itu seperti apa coba? Lagi dulu. Enggak, aku Udah, ingin tahu. hak kesulungan nggak dapat. Ya, buktikan Aku- bahwa gua kenapa lanjutin Ismail dulu, gua tidak lanjutin mendapatkan dulu. hak kesulungan. Gue lanjutin. Lihat ya, nggak dapat hak kesulungan. Tapi Kenapa? ketika diberikan tanah, diberikan warisan oleh Abraham, itu adalah tempat yang kosong. Tempat yang kosong Tuh, bukan tanah Alkitab orang. pun mencatatkan itu. Coba Isa gimana? Makanya Dikasih gini, perjanjian, tanah perjanjian tanah orang. Sampai hari ini nggak selesai urusannya. Makanya gini Pak, kita harus kalau diskusi dengan saya lebih mengkerucut Pak. Gini Pak, saya ini Iya. diskusinya, saya orangnya fair. Ketika Anda membuang narasi, Anda harus mempertanggungjawabkan narasi itu. Iya, Sabar. gua udah Poin pertama adalah, poin pertama adalah Alkitab pun mencatat, bahkan Ismail pun diberikan tanah oleh Allah. Betul. Oke, Dikasih tanah poin kosong, pertama. Tanah kosong loh. Nggak ada Hagar pun mengalami, Hagar yang melahirkan Ismail itu pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan tempat itu dinamakan sebagai Allah itu yang berjumpa dengan dia. Allah melihatku, namanya El Roy. Dia berjumpa dengan Hagar saat itu. Taurat mencatat itu. Nah, sekarang poin ketiga, saya mendalilkan semua ini. Poin ketiga adalah kenapa Ismail tidak mendapatkan hak kesulungan. Nah, bicara tentang hak kesulungan adalah jika Ismail mendapatkan hak kesulungan, kenapa Allah mau berhubungan dengan keturunannya Ishak, bukan dengan keturunannya Ismail? Contohnya, Yakub itu keturunannya langsung Ishak atau Ismail? Ishak. Nah, sekarang nabi-nabi terdahulu, contohnya Yakub dan lain-lain semuanya turun, itu keturunan Ishak atau Ismail? Jujur. Keturunan Ishak, tapi Nah, bukan kenapa berarti bukan Ismail tidak ada Ismail? nabi, kan? Karena ini bicara hak kesulungan, di mana bicara tentang janji lewat anak perjanjian itu. Tentang perjanjian rohani antara Allah dengan manusia. Makanya memahami teologi dan budaya dari tentang Yahudi. Karena budaya Yahudi berbeda dengan budaya Arab dengan cara sudut pandang memahami tentang Allah. Gak kuat. Gimana sih? Makanya ini akademis. Kalau dengan saya harus akademis. Enggak. Karena saya orangnya Lu salah. objektif. Salah. Cara lu berpikir itu salah. Coba kasih Eka. mendalilkan. Makanya omega 3 dari telur asin itu butuh. Lari ke telur asin sih, ya Allah ya Robi ya. Astaga. Rasin. Urus dulu fatwa ini, lari ke telur asin. Kau maksudnya apa telur asin? Telur. Jadi omega 3 itu memang butuh. Jadi Aduh. Oke lah, Rasid ya. Nah, Nanti kita dialog lah, Rasid ya. kalau gua ngelihat perubahan RK sudah mulai fokus ke Kristen, belajar dan mencari, ya bukannya memuji, tapi memang bagus. Teruslah seperti itu RK. Karena Satu gini, hal yang Bang. harus Sebentar. Satu hal yang kamu harus ingat RK, pertama, kami semua orang-orang Islam, apalagi yang merujuk kepada apologet, kami meyakini apologet Kristen yang mualaf itu jauh lebih cerdas daripada kita semua. Gua enggak. Yang Islam dari awal. Tahan dulu. Itu sudah kenyataan. Contohnya? Apologet Kristen yang mualaf itu jauh lebih cerdas daripada kita. Itu yang Contohnya? pertama. Yang karena apa? Alasannya karena mereka belajar, karena mereka mencari kebenaran dari tulisan. Kalau kita dari doktrin, dari pembelajaran, dari akidah. Nah, setelah itu bukan doktrin, dari apa namanya? Dari turun temurun. Keceplos dia. Kita masuk ke masjid. Kenapa? Ya karena keseringan kita dengerin. Kita dengerin doktrin, ya kan? Makanya gue bilang gini terus, ya, Rasid. Silakan. Yang kedua, kenapa kita mengatakan bahwa banyak kita meyakini bahwa mereka cerdas? Karena lagi dan lagi ya tidak bisa dipungkiri pembelajaran, karena ya kembali lagi Al-Qur'an itu ya
Al-Quran itu adalah suatu kebenaran yang di apa ya, kayak diberikan wadah untuk seorang manusia yang memakai akal, yang berpikir. Contohnya siapa? Nah, selama lu belajar dan belajar, selama lu belajar dan belajar, maka ya kamu akan, tapi ingat, pembelajaranmu sekarang ini bukan mencari kesalahan, Nah, tetapi terfokus. Karena gini, Pesan gua satu aja, ya, karena Kak. gini, Bre. Pesan gua satu. Iya, Kak. Pesan gua satu, bukan telur asin. Ini kali bukan telur asin ya. Kalau udah sampai saatnya jangan ditahan-tahan deh. Ya jangan. Kagak, oke, gue jawab lah. Pokoknya, jadi gue mau bikin sesuatu pada saat setiap tahun itu kita akan mengadakan umroh bareng Ar-Rasyid. Desember. Setiap Desember kita akan bareng umroh bareng Ar-Rasyid. Oke lah, Rashid. Bayangkan. Rashid. Nih, lo dengar. Oke, silakan. Ya. Bayangkan Pertama. tahun depan lu ada sama kami di sini. Enggak. Aku percaya gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik Katolik sampai mati. Gak akan. Allahu Akbar. Gak akan. Nah, jadi kalau kamu bilang begitu, gak akan saya bilang. Karena Katolik bagi saya sudah mendarah daging. Jadi kau gak usah gak akan. Ya. Poin kedua, Rashid ya. Poin kedua adalah ya. Ini kamu berbicara ya masalah tentang ya. Memang betul, saya akan lebih banyak memberikan pemahaman ya, memberikan pemahaman tentang ajaran Katolik, ajaran Kristen, ajaran Alkitab kepada Kristen-Kristen. Kalaupun saya berdebat dengan Islam, perdebatan saya itu adalah perdebatan yang betul-betul ya, saya nggak mau menjatuhkan kamu silakan itu agama kamu, yaitu silakan nikmati agama kamu, argumentasi kamu seperti apa, tapi saya percaya Tuhanlah yang akan memberikan pertobatan. Kalau mau berdebat, saya akan berdebat sehat dengan kalian. Ya, Betul, kita beda betul. pendapat ya udah, Nah. sepakat untuk tidak sepakat. Gitu. Tapi satu hal, Coba. satu hal, ada tuh orang Islam di bawah namanya Joseph, dia masuk Katolik. Oh, si Joseph orang Islam masuk Katolik. Ya. Si Joseph dibilang kalau gini, udahlah, nggak usah lah ngomongin begituan. Ya udahlah, Oke. iyain aja lah, Jadi biar dia kalau senang. kalian mau berdebat dengan saya, ya Rashid ya, saya tidak akan ngotot-ngototan. Ya, saya udah ngomong ya. Karena nggak akan ada gunanya, nggak ada titik temu. Ya, betul. Silakan kalian paparkan keilmuan kalian, pemahaman agama kalian seperti apa, keimanan kalian seperti apa. Saya bertanya itu hak saya, tetapi saya nggak mau framing. Ya, karena saya pun akan seperti itu ya. Kamu tanya iman saya akan jawab. Karena apa? Kalau semakin banyak saya membahas Al-Quran, semakin banyak orang Kristen yang jadi on. Jujur. Nggak apa-apa. Semakin banyak saya membahas Al-Quran, orang Kristen on. Kenapa? Nggak mau belajar Alkitab. Makanya saya akan fokus dengan agama saya. Jangan gesek-gesek Alkitab saya. lah. Jangan gesek-gesek. Bukan gesek-gesek, memang kenyataan. Jangan Makanya kalian juga gesek-gesek. seperti itu, Tadi Yusuf. Tadi Yusuf- kau Yusuf bilang PI. jangan gesek-gesek. Malah Gini. gesek-gesek sendiri sekarang. Makanya saya balikin lagi. Semakin kalian membahas Bible, semakin banyak orang Islam juga yang tidak mengerti Al-Quran dan hadisnya. Dakwalah agama Islam kalian. Kami mendakwalah agama Kristen kami. Selesai. Kalaupun berdebat, debatlah yang akademis dan profesional. Selesai. Inilah yang saya Bukan inginkan. baperan nama emosian ya. Bukan Enggak. baperan nama emosian ya. Enggak. Kalau Oh. mau baperan ya Sama kita gas kayak- lah. Sama kayak yang tadi yang dikatakan Agak usah, ada agak orang usah. Islam masuk Kristen. Enggak kok. Orang dia biasa aja kok. Oke. Gitu aja Udah, ya. lah. Pei, Oke, siap. DM saya Yusuf Pokoknya ya. gini. Kau semenjak cuma satu terakhir dalil, masalah RK, ISBN RK, kau nggak mau RK. debat sama saya kau. RK, coba kamu baca sejarah yang namanya Hindun. Hindun itu yang Istri memakan Abu Sufyan yang memakan Hindun. hati Hamzah. Hindun istri Abu Sofyan yang memakan hati Hamzah. Coba dibaca malam aja. kamu Enggak, mau debat maksudnya dengan kalau lagi siapa? iseng. Oke, nah saya baca. Malam mau nggak? Kalau memang mau, kamu berdua sama Rashid, saya Nanti sama Jose. malam sama aku Jamnya Ustaz, kita jam 3. Jamnya nanti ku DM. Oke? Oke, siap lah jam dia 5 mah. ya. Oke. Ya wes. Kalau begitu, terima kasih untuk Oke. hari ini. Kalau saya nantilah kalau sudah Ingat ya, kalau sudah balik dari persyaratan sini debat karena kita adalah
Ya, kalian lebih banyak mendakwakan agama kalian, kami juga lebih mendakwakan agama kami. Wow, Biar berarti itu selesai. gua banget itu. Ya, biar selesai. Gua banget kita. itu berarti. Kalau mau debat lah Ya. yang normal-normal aja lah. Ya. Bisa 5 jam kami. Nggak Karena ngerti kita ini ngomong Indonesia kalau itu. loh. Ya, kita ini Indonesia loh ya. Wis. Seperti itu. Wih, nih bentar lagi nih. Dikit lagi. Kagak, gua memang Katolik kayak gitu, perintah sebelum dari aku uskup pamit, gua. RK, Lagi umroh dia. Dikit lagi RK, umroh. gini, sebelum aku pamit, mau senam otak dikit. Onta ada nggak di Indonesia? Ada di Ragunan. Onta. Ya, kecuali ada di Taman Safari ada nggak? Lah, memangnya dia sebelum ada di Taman Masih, Safari, di sudah Taman berkembang Safari ada biak di onta situ. nggak? Diimpor itu onta Itu impor. impor. Onta impor, ada lagi. Nah, terus masalahnya Sebentar, sebelum di Taman Safari ada nggak di Indonesia tuh? ya nggak ada ya, secara sejarah nggak ada ya. Oh, pintar rupanya. Nggak ada. Satu di Gue sini. orangnya fair kok, nggak ada kan? Nggak ada. Di sini dulu padang gurun. Menghidupkan satu pohon itu membutuhkan biaya puluhan juta. Satu pohon membutuhkan biaya puluhan juta. Biaya tokennya Masjidil Haram itu 67 miliar satu bulan. Kalau diisi ke Vatikan tuh nggak ada deh. Enggak, jangan dengerin dia. Maksudnya lo Jangan tanya dengerin. onta itu Vatikan ada sering di jeglek lo tanya lampunya. onta itu ada di Indonesia, hubungan sama gua apa? Nah, ini gua enggak tahu itu bukan. Makanya Kan kagak aneh jelas tadi sih mau Ucu. tanya doang, mau senam otak gitu. Enggak, gue orangnya. Kalau memang nggak ada ya nggak ada. Ada karena memang ada di Taman Safari, ya itu ada gitu kan. Iya betul jawaban kamu. Orangnya Udah itu fair, aja kan ntar malam ya. Aku DM habis ini ya, oke? Oke. Kayak gitu senam otak Ucu. Oke. Udah. Sebentar. Oke, pokoknya gini RK, satu pesan saya yang selalu saya sampaikan kepada orang-orang seperti RK yang sudah mulai menjadi Setengah Islam. setengah Rashid. Islam alias Katolik. Kalau Katolik Rashid. itu memang setengah Islam. Mana ada, Enggak. kagak ada. Rashid. Titip kencing onta ya. Gue mau kasih buat si siapa nih, sama si orang-orang di bawah nih. Bawa ya. Pokoknya ya teruslah mencari sampai kau temukan sebuah misteri yang disebut Sudah Allah saya sudah Subhanahu wa temukan Ta'ala yang misteri itu sesungguhnya. dalam gereja Katolik, clear, final. Gak ada yang lain lagi. Wes, haleluya, haleluya. Gak ada, final. Saya di gereja Katolik udah final. Gak ada kau mau TikTok kiri kanan lagi, udah selesai saya. Darah Yesus, mantap. Gak ada kayak gitu ah. Udahlah. Oke, thank you ya. DM ya. Oke. Siap. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.